Kayaknya ini perlu kolaborasi. Saya masih butuh lihat beberapa tempat lagi. Misalnya tadi kan dari Prambatan, ini Kedung Dowo. Nanti saya akan ke STM Ma'arif yang memproduksi alat. Saya akan ke Sidorekso yang membuat sampah plastik jadi bahan bakar. Terus saya juga akan ke Jarum dalam rangka pengelolaan sampahnya, yang menurut informasi Kedung Dowo akan mendapatkan semacam insenerator. Nah, ini tentunya akan menjadi satu kesatuan. Teknologi yang ada di Prambatan, teknologi yang ada di sini, yang ada di STM Ma'arif, yang ada di Sidorekso, rencana saya mau saya jadikan satu. Secara terpadu itu Pak? Secara terpadu. Jadi sampah itu betul-betul selesai di satu desa. Kalau misalnya desanya kecil kayak Kedung Dowo tadi informasinya, tapi walaupun itu belum sempurna, masih butuh banyak hal. Dalam satu hari bisa 6 ton. Artinya kalau dia menyelesaikan sampah desanya sendiri itu terlalu sedikit, maka butuh kerjasama antar desa. Ketika kerjasama antar desa itu bisa dilakukan, ya tentunya pengelolaan sampah ini akan bisa berjalan baik. TPA tetap ada, tetapi tidak terus semuanya digeser ke TPA. Hari ini sampah di jalan banyak, sampah di TPS liar banyak sekali. Nah, itu tentunya yang menjadi fokus kita nanti, bagaimana supaya teknologi kita masukkan dalam pengelolaan sampah. Jadi tidak tradisional seperti yang sudah kita lakukan sekarang ini. Pak, untuk teknologi sebenarnya kan kayak mesin dari Ma'arif itu sebenarnya murah Pak, katanya kan cuma 200 juta itu. Ma'arif ya. Iya, tadi 200 berapa? 215. Jadi itu kan hanya pemilahnya. Masih butuh alat yang lain, termasuk tempat gedungnya, pemilah manualnya. Jadi setelah plastik itu sendiri, organik itu sendiri, dan nanti yang plastik nanti mungkin secara ekonomi bisa jadi duit, atau mungkin diolah menjadi bahan bakar seperti yang dilakukan di Sidorekso. Tetapi kalau ini tidak dikolaborasikan orang jadi, ketika kono melakukan ini diri ini nggak jadi, maka tentunya ini harus satu kesatuan. Saya akan membuat pilot project satu desa, nanti desa mana yang memang sudah pengelolaan sampah baik, dan tentunya biar nanti ditiru oleh desa. Kami melihatnya dalam satu desa nggak habis 1 miliar kok. Jadi dalam pembuatan TPS sederhana itu tidak habis 1 miliar. Maka tentunya sharing nanti antara APB Des dengan APBD Kabupaten, ya insya Allah akan bisa kita jalankan, termasuk juga keterlibatan perusahaan. Perusahaan kami kira welcome, tetapi tentunya ada mekanisme yang harus kita lalui, kita komunikasikan, dan insya Allah maulah 3 tahun kalau fokus untuk menyelesaikan, saya yakin juga. Ya sekali lagi teknologi masukkan ke TPA, jangan hanya perluasan lahan. Kemarin kami kasih anggaran untuk perluasan lahan, nggak dijalankan. Orang kok nggak bisa, nggak mau menjalankan. Minta alat-alat untuk apa? Alat tanah nggak numpuk sampah kan ya ora iso. Sebenarnya kapasitas lahan kan ya masih ditumpuk kira dari gunung kan ya tetap longsoran. Nah, maka alat itu menurut saya tidak darurat. Ya kalau mau lahannya diperluas, tapi teknologi dimasukkan. Kalau teknologi tidak dimasukkan, ya selamanya nanti akan jadi gunung sampah terus. Mau berapa duit kita masukkan ke sana. Begitu nyatanya ada satu kabupaten, ada satu daerah yang
clear dalam menyelesaikan sampah, kenapa kita tidak? Kita studi banding, kita rembukan jagung bareng. Kalau APBD tidak mampu ya minta bantuan dari provinsi atau dari pusat atau dari CSR, dari perusahaan jagung bareng-bareng. Kan begitu. Sekarang kecil satu contoh kayak begini, ini bisa menyelesaikan sendiri, bisa. Termasuk keuangannya, untuk operasional ini bisa diselesaikan di desa sendiri. Kan ini cukup membantu mengurangi transfer dari TPS ke TPA, kan begitu. Jadi mengurangi, kalau seharusnya 10 truk, mungkin hanya 1 truk yang dikirim ke sana. Jumlah dan kapasitas, misalnya desa kecil kayak desanya Mas Rebu ini, kan bisa Bergenjang, Wonosoco, terus Lambangan jadi satu, karena paling tidak menurut saya dari hitung-hitungan saya itu minimal 5.000 kepala keluarga. 5.000 kepala keluarga. Kalau desa yang kemampuan keuangannya cukup, pengelolaan sampah gratis. Kayak di desa Undahan Tengah itu kan gratis, dibiayai oleh APBD. Masyarakat tinggal gua cukup sana petugas. Tapi pengolahannya belum. Nah, bagi yang iuran warga itu gotong royong bagus, tapi tentunya harus polanya berkeadilan. Misalnya patokannya listrik lah, mereka sambungan listrik 450 watt gratis lah. Nah, ini kategori yang 900 bayar berapa, 2.200 bayar berapa, dan seterusnya. Jadi iurannya itu berdasarkan kemampuan. Kalau memang tidak mampu ya wis saya iuran disubsidi dari yang mampu-mampu ini. Ya caranya tadi melihat dari rekening listrik. Kalau rekening listriknya itu tinggi, saya yakin kebutuhan airnya juga banyak, buang sampahnya juga banyak. Jadi ini yang sistem iuran yang berkeadilan menurut saya begitu, Pak.